Langit malam tampak muram, seakan turut merasakan penderitaan yang sedang dialami seorang wanita yang tengah menggeliat kesakitan di ranjangnya. Nafasnya tersengal-sengal, peluh membanjiri pelipisnya, dan tangannya mencengkeram erat spray tempat tidur hingga hampir robek. Sakit. Aku nggak kuat. Erangnya, suaranya pecah di antara helaan napas yang terputus-putus. Di sampingnya, seorang pria berdiri cemas. Wajahnya pucat pasi, matanya nanar menatap istrinya yang sedang berjuang menahan kontraksi. Sayang, tahan sebentar lagi, aku telepon ambulans. Suaranya panik, tangannya bergetar saat mencoba menekan nomor darurat. Wanita itu bernama Liana menggigit bibirnya, menahan jeritan yang semakin menggema di rongga dadanya. Perutnya seperti diremas dari dalam, menciptakan sensasi menyakitkan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tolong aku, Reza. Ini sakit banget. Ia menangis, air matanya bercampur keringat. Reza, suaminya, membungkuk, mencoba mengusap rambut basah istrinya dengan penuh kelembutan. Aku di sini, ambulans pasti segera datang. Bertahan, sayang. Aku gak akan ninggalin kamu. Tapi sesuatu terasa aneh. Liana merasakan ada sesuatu yang janggal. Bukan hanya rasa sakit yang luar biasa ini, tapi perutnya yang kian kencang dan sesuatu di dalam rahimnya terasa sunyi. Terlalu sunyi. Seharusnya ada gerakan. Seharusnya ada kehidupan. Seharusnya ada bukti bahwa bayi yang selama ini ia kandung masih di sana. Namun yang ia rasakan justru kehampaan. Reza, suara Liana bergetar, wajahnya tiba-tiba terlihat lebih pekat dari sebelumnya. Matanya menatap suaminya dengan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Aku nggak merasakan dia bergerak lagi. Aku nggak merasakan apa. Reza tertegun, darahnya seakan berhenti mengalir. Jantungnya berdegup kencang, lebih kencang dari sebelumnya. Tidak mungkin. Pintu rumah mereka tiba-tiba diketuk keras. Suara sirene ambulans terdengar di luar. Namun di dalam rumah itu, yang tersisa hanyalah sepasang suami istri yang dilanda ketakutan. Ketakutan akan kemungkinan terburuk. Ketakutan akan kehilangan sesuatu yang mungkin tidak pernah ada. Sirena ambulans yang meraung di luar terasa begitu jauh di telinga Liana. Kepalanya berat, tubuhnya lemas, dan rasa sakit di perutnya semakin menjadi-jadi. Tapi yang lebih menyiksa adalah ketidakpastian. Reza bergegas membukakan pintu ketika dua paramedis masuk dengan sigap. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh tegap, segera berjongkok di samping tempat tidur. Bu, bagaimana rasanya? Sejak kapan kontraksinya semakin intens? Tanyanya cepat sambil membuka tas medisnya. Liana menggigit bibir, matanya memanas. Sakit, sangat sakit, tapi ia terhenti. Haruskah ia mengatakannya? Haruskah ia mengungkapkan bahwa janin yang selama ini ia nantikan terasa begitu sunyi? Reza yang menangkap kegundahan di mata istrinya segera menimpali. Dia bilang dia nggak merasakan bayinya bergerak lagi. Suaranya nyaris berbisik, seperti takut kenyataan itu akan menjadi lebih nyata jika diucapkan terlalu keras. Para medis yang lain, seorang wanita berusia sekitar 40-an, langsung mengambil alat pemantau detak jantung janin. Tangannya cekatan meletakkan gel di perut Liana sebelum menempelkan transducer alat itu. Hening. Liana menahan napas. Reza memegang tangan istrinya lebih erat. Biasanya dalam hitungan detik, suara detak jantung janin akan terdengar cepat, nyaring, menenangkan. Tapi kali ini yang ada hanyalah keheningan. Tidak, bisik Liana, matanya membelalak. Tolong, katakan kalau alatnya rusak. Katakan kalau ini hanya kesalahan teknis. Para medis wanita itu tidak langsung menjawab. Wajahnya tetap tenang, tapi ada guratan khawatir di sana. Ia mencoba lagi, menggerakkan alatnya ke berbagai posisi, tapi tetap tak ada suara yang keluar. Liana mulai menangis. Tidak mungkin bayi kami masih ada di sana, dia masih hidup kan?
Reza hanya bisa menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada jawaban. Kita harus membawanya ke rumah sakit secepatnya, kata paramedis pria itu akhirnya, suaranya pelan namun tegas. Dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tapi di dalam hati, baik Liana maupun Reza sudah tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Liana ditandu ke dalam ambulans, sementara Reza menggenggam tangannya sepanjang perjalanan. Di dalam kendaraan yang melaju dengan cepat, Liana menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Perutnya masih membuncit, rasa sakit masih mencengkeram tubuhnya. Tapi mengapa semua ini terasa seperti sia-sia? Mengapa ia merasa seperti tengah melahirkan sesuatu yang tak pernah benar-benar ada? Dentingan alat medis bergema di ruang bersalin, mengisi keheningan yang terasa menyesakkan. Liana terbaring di atas ranjang rumah sakit, tubuhnya masih berkeringat, napasnya tersengal, dan rasa sakit di perutnya semakin menggelora. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan dari kontraksi, itu ketidakpastian yang semakin nyata. Di sampingnya, Reza berdiri dengan tangan menggenggam erat jemari istrinya yang dingin. Wajahnya dipenuhi kecemasan saat seorang dokter berseragam hijau memasuki ruangan, membawa serta seorang perawat yang mendorong alat USG portabel. Ibu Liana, kami akan segera memeriksa kondisi janin Anda, kata dokter itu dengan nada menenangkan meskipun ada keraguan samar di matanya. Liana hanya mengangguk lemah. Air matanya sudah mengering, tapi di dalam dadanya gelombang kepanikan masih mengamuk. Dokter itu menuangkan gel dingin ke perutnya dan mulai menggerakkan transducer ke sana kemari. Layar di sampingnya mulai menampilkan gambar hitam putih yang samar, sesosok kecil yang seharusnya menjadi kehidupan. Namun, ruangan itu tetap sunyi. Tak ada detak ke jantung yang nyaring. Tak ada gerakan kecil yang biasanya muncul di layar, hanya kehampaan. Dok, bagaimana? Suara Reza bergetar, tubuhnya tegang menunggu kepastian. Dokter itu menarik napas panjang sebelum menatap mereka dengan penuh kehati-hatian. Saya minta maaf, tapi saya tidak menemukan detak jantung janin. Dunia seakan berhenti berputar. Tidak, bisik Liana. Matanya membelalak. Tidak, itu pasti salah. Coba lagi, tolong coba lagi. Dokter menggeser alatnya sekali lagi, mencoba mencari tanda kehidupan di dalam rahim itu. Tapi hasilnya tetap sama, hampa. Tidak mungkin. Suara Liana semakin parau, dadanya naik turun dalam kepanikan. Tangannya mencengkeram pergelangan dokter itu. Anak saya masih ada, dia masih hidup, aku bisa merasakannya. Namun, yang ia rasakan hanyalah rasa sakit. Bukan tendangan, bukan gerakan, hanya kontraksi yang semakin menggila, seolah tubuhnya sendiri sedang berusaha memuntahkan sesuatu yang telah tiada. Dokter menatapnya dengan iba. Ibu, kita harus segera melakukan persalinan. Tubuh Anda sudah dalam tahap akhir persalinan. Janin harus segera dikeluarkan. Liana terdiam, membeku dalam ketakutan yang begitu dingin, melahirkan sesuatu yang tidak lagi bernyawa. Tidak, aku tidak bisa. Isaknya menoleh ke Reza dengan tatapan putus asa. Aku tidak bisa melahirkan bayi yang sudah mati. Reza mengusap rambut istrinya dengan tangan gemetar. Sayang, aku tahu ini berat, tapi kita harus melakukan ini. Suaranya bergetar. Aku ada di sini. Aku tidak akan kemana-mana. Perawat mulai menyiapkan peralatan, memasang infus di tangan Liana, sementara dokter bersiap membantu proses persalinan. Ibu, ketika kontraksi berikutnya datang, Anda harus mengejan, kata dokter dengan lembut. Meskipun ketegangan tetap terasa di ruang itu, Liana ingin menolak, ingin kabur dari kenyataan ini, tapi tubuhnya tidak memberinya pilihan. Gelombang sakit itu datang lagi, lebih dahsyat dari sebelumnya. Arr! Ia menjerit, menggenggam tangan Reza erat-erat. Kakinya ditempatkan di penopang, dan tubuhnya dipaksa untuk melakukan hal yang paling tidak ingin ia lakukan. Mengejan, melahirkan, meskipun ia tahu
tangisan bayi yang seharusnya terdengar setelah ini tidak akan pernah ada. Liana mengejan sekuat tenaga, air matanya bercucuran. Dokter terus memberikan instruksi dan Reza tetap menggenggam tangannya meskipun wajahnya juga sudah basah oleh air mata. Dan akhirnya setelah beberapa kali dorongan, suara itu terdengar, bukan suara tangisan bayi, tapi suara hembusan napas berat dari para tenaga medis di ruangan itu. Dokter mengangkat sesosok bayi kecil yang begitu sunyi, matanya terpejam, tubuhnya pucat, tak ada gerakan sedikit pun. Selamat Bu, Anda telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Suara dokter terdengar begitu berat. Liana terisak. Kenapa dia tidak menangis? Tak ada yang bisa menjawab. Dokter hanya mengusap kepala bayi kecil itu sebelum menyerahkannya kepada perawat. Reza menatap anaknya yang masih berlumuran darah. Tubuhnya tak bergerak. Perlahan, ia mendekatkan wajahnya, mencium kening kecil yang dingin itu. Air matanya jatuh membasahi pipi bayinya. Bayi yang seharusnya menangis tapi tak pernah bersuara. Liana hanya bisa meratap dalam kepedihan yang tak terlukiskan. Kelahiran yang seharusnya membawa kebahagiaan, kini hanya menyisakan kehampaan yang lebih dalam. Ruangan bersalin telah sunyi. Tidak ada suara tangisan bayi yang biasanya memenuhi udara setelah kelahiran. Tidak ada senyum kebahagiaan. Yang tersisa hanya keheningan yang mencekam, lebih menyakitkan dari rasa sakit yang baru saja dirasakan Liana. Ia terbaring lemah di ranjang, tubuhnya terasa hancur, baik secara fisik maupun emosional. Perutnya kini kosong, tapi tidak ada bayi dalam pelukannya. Tidak ada kehangatan yang ia nantikan selama 9 bulan terakhir. Reza berdiri di sampingnya, wajahnya masih basah oleh air mata. Ia melihat perawat yang dengan hati-hati membungkus bayi mereka dengan kain putih, menggendongnya dengan penuh kehati-hatian, seolah masih berharap ada kehidupan yang tersisa. Bolehkah aku... Suara Liana hampir tak terdengar, matanya kosong menatap ke langit-langit. Bolehkah aku melihatnya? Dokter dan perawat saling bertukar pandang, lalu dengan pelan, mereka menyerahkan bayi kecil itu ke dalam pelukan Liana. Begitu tubuh mungil itu berada di dadanya, air mata yang sudah ia tahan kembali jatuh. Sayang, bisiknya, jemarinya gemetar saat mengusap pipi bayi itu. Dingin, tak ada napas, tak ada gerakan. Ia menatap wajah anaknya dengan mata yang memburam, wajah yang sempurna, hidungnya kecil, bibirnya mungil, tangannya menggenggam dengan jari-jari yang seharusnya bisa melingkari jemarinya. Tapi ia tetap diam. Kenapa kamu gak menangis, nak? Suaranya pecah di antara isakannya. Mama sudah menunggumu selama ini. Mama sudah bertahan demi kamu. Tapi kenapa kamu gak ada di sini? Reza duduk di tepi ranjang, memeluk istrinya dari samping, berusaha memberikan kekuatan meskipun ia sendiri sudah hancur. Dokter berbicara dengan suara hati-hati. Kami menduga janin mengalami kematian dalam kandungan beberapa jam sebelum persalinan. Ini kondisi yang disebut stillbirth. Kami sangat menyesal. Stillbirth? Kata itu menggema di kepala Liana, menusuk jantungnya seperti belati. Anaknya telah meninggal sebelum sempat melihat dunia, sebelum sempat mengenal kedua orang tuanya, sebelum sempat menangis. Liana menggeleng, menutup matanya rapat-rapat, ingin mengusir kenyataan ini. Tidak, ini pasti salah. Dia hanya tidur kan? Aku bisa menunggunya bangun. Aku akan menunggu seumur hidup kalau perlu. Reza tak sanggup berkata-kata, hanya bisa menekan bibirnya ke kepala istrinya, membiarkan air matanya jatuh di rambut Liana. Perawat akhirnya mendekat, suaranya lembut namun penuh keharusan. Kami akan segera membawa bayinya, Bu. Anda bisa menghabiskan waktu bersama dulu, tapi tidak. Liana tidak ingin melepaskannya. Tapi ia juga tahu, berapa lama pun ia menggenggam bayi ini,
Tubuh mungil itu tidak akan pernah bergerak, tidak akan pernah menangis. Dengan hati yang hancur, Liana mengecup kening anaknya untuk terakhir kali sebelum menyerahkannya kembali. Saat tubuh kecil itu diambil dari pelukannya, dunia seakan merenggut sebagian jiwanya. Kekosongan di dalam dirinya kini bukan hanya sekadar rahim yang telah melahirkan, tapi juga hatinya yang kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa digantikan. Liana menatap langit-langit dengan mata kosong. Suaranya hampir tak terdengar. Reza, aku bahkan tidak sempat mendengar suaranya. Reza menggenggam tangannya, suaranya serak. Tapi dia sudah mendengar suara kita, sayang, sejak awal. Di luar jendela, malam semakin larut, sepi dan kelam. Dan di dalam ruangan itu, seorang ibu menangis untuk tangisan yang tidak pernah ada.